Hai siswa-siswi kelas 11, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai karya ilmiah. Sebelumnya, mari kita bahas dari pengertian karya ilmiah terlebih dahulu. Jadi, karya ilmiah adalah karangan atau tulisan yang disusun secara sistematis dan berdasarkan pola penalaran ilmiah dan ilmu pengetahuan. Suatu karya ilmiah harus bersifat logis, objektif, sistematis, dan tentunya jelas. Kemudian, informasi pada karya ilmiah merupakan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya, dan informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam bidang keilmuan. Kemudian, bagaimana tujuan karya ilmiah? Tujuan pertama yaitu sebagai wahana menuangkan ide. Tujuan kedua sebagai sarana transportasi pengetahuan. Tujuan ketiga melatih berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Dan tujuan keempat sebagai sarana pembuktian dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, jenis-jenis karya ilmiah antara lain 1 artikel, 2 makalah, 3 kertas kerja, 4 skripsi, 5 tesis, dan yang keenam adalah disertasi. Kita akan membahas bagian-bagian yang terdapat pada karya ilmiah. Antara lain, 1. Bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, maka terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, hingga manfaat penulisan. Bagian kedua yaitu kerangka teoritis. Bagian ketiga yaitu metodologi penelitian. Bagian keempat merupakan pembahasan. Bagian kelima berisi simpulan dan saran. Dan yang terakhir, bagian keenam merupakan daftar pustaka. Pada materi karya ilmiah ini, kita akan membahas mengenai makalah. Sebelumnya, mari kita bahas dari pengertian makalah terlebih dahulu. Jadi, makalah adalah karya ilmiah yang membahas sebuah permasalahan, dan pembahasannya berdasarkan analisis secara objektif yang ditulis oleh seseorang atau kelompok, dan makalah biasanya dipresentasikan. Jadi jelas ya, makalah itu adalah salah satu jenis dari karya ilmiah yang tentunya membahas sebuah permasalahan, dan pembahasannya berdasarkan analisis secara objektif. Kemudian, bagaimana struktur atau bagian pada makalah? Mari kita bahas bersama. 1. Cover. Pada bagian cover, maka terdapat judul makalah, nama penulis, logo lembaga, dan tempat tahun terbitnya. Kedua, daftar isi. Daftar isi memuat informasi halaman dari isi makalah. Setiap bab dan subbab dalam makalah diberikan keterangan halaman agar memudahkan pembaca menemukan bahan yang akan dibaca. Ketiga, kata pengantar. Biasanya, pada kata pengantar, maka penulis mencantumkan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu proses penyelesaian makalah, serta mencantumkan nama lengkap penulis
tempat, dan tanggal waktu penulisan. Selanjutnya, keempat, bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, itu terdiri dari 1. Latar belakang masalah, yaitu menjelaskan alasan timbulnya masalah pada penelitian yang dilakukan. 2. Rumusan masalah, yaitu berisi masalah yang akan diselesaikan si penulis. Pada rumusan masalah ini tentunya dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, tujuan penulisan. Setelah masalah itu dirumuskan dengan baik, langkah berikutnya yang harus dilakukan penulis adalah menyatakan tujuan dari penelitian tersebut. Tujuan penulisan adalah pernyataan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang dirumuskan. Jadi, rumusan masalah berhubungan dengan tujuan dari penulisan. Dan tujuan harus sesuai dengan masalah yang dikaji. Dan bagian yang keempat pada pendahuluan yaitu manfaat penulisan. Manfaat penulisan berisi manfaat dari karya ilmiah, baik bagi penulis ataupun pembaca. Yang kelima, kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Dalam kerangka teoritis terdapat berbagai teori-teori yang akan digunakan dalam analisis. Jadi, pada kerangka teoritis ini biasanya terdapat penelitian-penelitian yang telah pernah dilakukan dan juga terdapat teori-teori yang akan kita analisis. Yang keenam, metode penelitian. Pada metode penelitian itu terdiri dari metode apa yang kita gunakan, apakah menggunakan metode kualitatif yaitu analisis atau menggunakan metode kuantitatif atau eksperimen. Selanjutnya terdapat juga tempat dan waktu penelitian. Yang ketujuh, pembahasan hasil dari penelitian. Jadi, pada bagian pembahasan ini berisi mengenai hasil dari penelitian yang telah kita lakukan. Yang ke-8, berisi simpulan dan saran atas dari penelitian yang sudah kita lakukan. Maka kita berikanlah sebuah simpulan dan saran yang membangun. Yang ke-9, daftar pustaka. Mari kita bahas mengenai daftar pustaka. Pada daftar pustaka tentunya terdiri dari nama penulis, yaitu nama penulis ditulis lebih awal, kemudian diikuti oleh tanda koma, lalu nama tengah. Jika nama penulis terdiri dari 2 orang atau lebih, maka yang ditulis terbalik hanya nama orang pertama saja. Sementara untuk penulis berikutnya ditulis secara lengkap. Dan apabila lebih dari 3 orang, nama pertama ditulis terbalik, sementara lainnya tidak perlu dicantumkan, hanya diberikan keterangan DKK. Kedua, tahun terbit. Tahun terbit buku ditulis setelah nama penulis. Jadi, setelah nama penulis, maka dituliskan berikutnya adalah tahun terbit. Jangan lupa dicermati edisi cetakan, karena bisa berbeda-beda. Ketiga, judul buku. Judul buku tentunya ditulis secara lengkap menggunakan tulisan miring. Berikutnya, tempat buku terbit dan nama penerbit. Tempat buku terbit berikut nama penerbitnya ditulis di bagian akhir. Diawali dengan tempat penerbit, kemudian nama penerbit yang dipisah oleh tanda titik 2. Berikut ini adalah format penulisan daftar pustaka, yaitu nama belakang, koma, nama depan, titik, tahun terbit, titik, judul buku, titik, tempat kota, titik 2, nama penerbit, titik. Berikut ini adalah contoh daftar pustaka.
Selanjutnya, lampiran, yaitu berisi foto-foto dokumentasi dari penelitian yang sudah kamu lakukan. Jika tadi kita membahas mengenai struktur atau bagian-bagian dari suatu karya ilmiah berupa makalah, maka kita akan membahas bagaimana ciri-ciri kebahasaan pada karya ilmiah. Kebahasaan pada karya ilmiah tentunya satu menggunakan kata baku, yaitu kata baku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Kedua, merupakan makna lugas atau denotatif. Dan yang ketiga, menggunakan istilah. Demikianlah pembahasan kita mengenai karya ilmiah khususnya makalah. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan dan terima kasih.